Pada video kali ini kita telah sampai di bab 23, yaitu DNS Server, Master, dan Slave Server, Debian, dan Ubuntu Server Administration. Materi yang akan saya bahas yaitu konsep Master dan Slave DNS Server, lalu konfigurasi Master DNS Server, konfigurasi Slave DNS Server, dan yang lainnya. Untuk materi yang pertama adalah konsep Master dan Slave DNS Server. Kita lihat pada topologinya. Jika kalian ingat, pada bab sebelumnya kita sempat melakukan konfigurasi pada Debian Server, yang mana Debian Server ini sebagai local DNS servernya, dan dia sifatnya menjadi master. Jika kalian ingat juga, kita telah melakukan konfigurasi, yang mana kita mendefinisikan master pada Debian Server ini. Kita bisa lihat pada Debian Servernya, kita bisa lihat pada bagian getname.conf, lalu enter. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kita mendefinisikan tipe master pada Debian server ini, yang berarti Debian server ini bersifat adalah master ataupun aktif. Jadi terdapat dua sifat, yang pertama adalah master dan yang kedua adalah slave. Data-data kali ini kita akan membuat server Ubuntu ataupun server 2 sebagai server yang slave. Jadi juga nanti master ini mati slave yang akan tersedia untuk menggantikan posisi master sebagai local DNS server. Lalu materi berikutnya adalah konfigurasi master DNS server. Jadi untuk materi kali ini, kita akan membuat Debian server akan melempar posisinya ke Ubuntu server ketika Debian server ini mati. Jadi nantinya ketika Debian server ini mati, akan terdapat Ubuntu server yang aktif dan menggantikan posisi bagian server. Jadi kita akan mengkonfigurasikan itu pada master server ataupun Debian server ini. Oke, kita buka VM-nya. Oke, kita masuk ke dalam nano name.conf.local. Lalu enter. Oke, di sini kalian bisa lihat bahwasanya kita telah mendefinisikan tipe master pada domain rara.com. Nah, sekarang kita akan melakukan transfer file ke backup server. Jadi, di sini kita bisa enter, lalu tab, lalu kita bisa tuliskan allow min transfer kurung kurawa 10.10.10.3 titik koma kurung kurawa tutup. Oke, di sini jangan lupa dikasih spasi. Oke, seperti ini, lalu belakangnya dikasih titik koma lagi. Nah, 10.10.10.3 ini adalah IP dari Ubuntu server, yang mana kita akan mentransfer seluruh data DNS server ataupun data bin 9 ke 10.10.10.3. Lalu kita juga akan mengkonfigurasi reverse-nya, yaitu pada bawah file ini. Lalu di sini kita bisa ketikkan allow min transfer kurung kurawa buka 10.10.10.3 titik koma lalu kurung kurawa lalu titik koma lagi. Oke, di sini kalian bisa simpan dengan Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita akan coba cek apakah konfigurasinya error dengan perintah min check conf. Lalu enter. Oke, di sini tidak ada error ya. Sekarang kita akan mengganti serial number-nya pada dbrara.com dengan nano db.rara, lalu enter. Oke, di sini kita ganti menjadi 6. Seperti ini, lalu kita juga akan melakukan konfigurasi tambahan pada db.rara ini, yang mana kita akan membuat NS baru. Lalu kita akan juga melakukan konfigurasi tambahan pada db.rara ini, yang mana kita akan membuat NS baru pada bawah NS1 ini. Kita enter saja, lalu tab, lalu in, oke, lalu NS, lalu di sini NS2, ns2.rara.com. Lalu di sini kita tambahkan NS2, lalu masukkan IP-nya 10.10.10.10.3. Nah, sekarang kita bisa simpan dengan Ctrl X, Y, lalu X, enter. Dan lalu kita juga akan mengkonfigurasi pada db.10 dengan nano db.10. Lalu kita juga harus mengganti serial number-nya, karena kita akan melakukan perubahan konfigurasi. Kita ganti menjadi 6. Lalu di sini saya akan membuat konfigurasi baru, yang mana ini memastikan bahwasanya 10.10.10.3 ini merupakan pointer ataupun IP address dari ns2 rara.com. Di sini kita tambahkan 3, lalu tab in, lalu tab, lalu ptr, lalu ketikkan ns2.rara.com. Lalu kita bisa simpan dengan Ctrl X, ini lalu enter. Di sini kita akan cek konfigurasinya bahwa sekarang kita akan memastikan bahwasanya tidak ada konfigurasi yang error di sini dengan name initjacksonrara.com db.rara. Enter. Oke, berhasil ya. Ini sudah selesai, berarti sudah berhasil. Lalu kita juga akan mengecek
Name min Jackson 10.10.10.min@arpa pp 10. Bentar, dan ini oke, tidak ada kesalahan pada konfigurasinya. Lalu kita bisa lakukan restart dengan systemctl restart min 9. Enter. Oke, berhasil ya. Berikutnya adalah konfigurasi /DNS server. Oke, kita buka Ubuntu server. Lalu kalian bisa masuk ke root. Kalian harus menginstal bin 9 dulu dengan apt install bin 9. Lalu enter. Nah, lalu di sini kita tunggu proses installnya. Oke, ini sudah selesai. Lalu selanjutnya adalah kita bisa ketikkan cd/etc/bin. Enter. Lalu kita bisa ls. Nah, ini dia terdapat template atau file konfigurasi yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita bisa langsung saja masuk ke dalam nanonet.conf.local. Enter. Lalu di sini kita ketikkan zonrara.com, enter. Lalu tab, lalu ketikkan tipe slave. Lalu yang di bawahnya ketikkan file db.rara, titik koma. Oke. Lalu di bawahnya lagi ketikkan masters, buka 10.10.10.2. Lalu sekarang kita konfigurasikan pada reverse-nya, yaitu zone 10.10.10.in min@arpa atm.arpa. Enter 2 kali, ketikkan buka titik koma. Lalu di atasnya kita ketikkan tipe slave. Enter. Lalu ketikkan lagi file db.10. Lalu bawahnya ketikkan masters 10.10.10.2 titik koma. Lalu kalian bisa save dengan ctrlx. Lalu enter. Lalu sekarang kita cek apakah itu konfigurasinya error. Baik, di sini ada yang error ya. Kita masuk ke konfigurasinya lagi. Oke, di sini saya belum tambahi tutup dan juga titik koma. Bentar. Lalu simpan lagi. Bentar. Lalu kita cek lagi. Name check.com. Nah, sekarang sudah tidak ada yang error. Lalu kita juga akan pastikan dengan masuk ke dalam ls/file/church/bin, lalu enter. Nah, ini belum ada file db.rara dan db sebelumnya. Jadi caranya kalian restart dulu dengan systemctl restart bin 9. Lalu enter. Ini berhasil, lalu sekarang kita ls lagi. Dan sekarang db.10 dan db.rara-nya sudah ada ya. Lalu materi berikutnya adalah pengujian master dan slave DNS server. Oke, kita buka pada Ubuntu client. Yang mana di sini kita akan menguji apakah DBin server ini berhasil sebagai master dan Ubuntu server ini berhasil digunakan sebagai slave-nya. Di sini kita akan mengkonfigurasi resolver terlebih dahulu dengan perintah sudo nano/result.conf. Lalu enter, lalu masukkan passwordnya. Di sini untuk name servernya kita baru masukkan 10.10.10.2, lalu tambahkan juga 10.10.10.3. Lalu kita bisa simpan dengan di sini yang ini hapus saja. Lalu kita bisa simpan dengan ctrlx, lalu enter. Nah, sekarang kita akan melakukan dig pada domain dikrara.com. Enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya terdapat dua DNS, yaitu 10.10.10.2 dan 10.10.10.3. Nah, bagaimana kita untuk menggunakan 10.10.10.3 ini sebagai master atau berfungsi jika bahwa ini mati? Oke, di sini kita matikan atau power off atau save saja untuk DBin servernya. Nah, maka slave-nya akan berubah ke 10.10.10.3. Di sini jika saya akan nyalakan lagi, maka dia akan berpindah ke masternya, yaitu 10.10.2. Di sini saya akan coba menyalakannya kembali. Oke, kita start lagi DBin servernya. Maka pastinya dia akan berubah ke 10.10.10.2. Oke, untuk materi terakhir pada level 23 ini adalah konfigurasi permanen resolver pada klien. Di sini kita bisa lihat pada IP address. Bisa dilihat bahwa IP address 172.16.1
20.24/24 ini saya dapatkan dari DHCP server, yaitu dari router Debian. Nah, begitu juga dengan server ataupun DNS server yang bisa kita dapatkan itu kita bisa mendapatkan melalui Debian router. Server ataupun DNS server yang kita terima itu adalah tidak ada yang kosong ataupun 888. Biasanya jadi 8888 itu diterima oleh klien dari DHCP server yang memberi DNS servernya adalah 8888. Nah, jika kita ingin Ubuntu klien ini memiliki DNS server yang tetap yaitu 10.10.10.3, maka kita bisa lakukan pada konfigurasi DHCP server. Namun di sini kita akan coba dulu kita masuk ke di sini kita masuk ke setting, lalu kita disable enable, lalu kita akan lihat IP address-nya. Dan saya akan lihat konfigurasi resolve-nya, maka kembali ke default. Nah, dia kembali ke default, yaitu tidak ada ya, karena kemungkinan di DHCP servernya itu tidak melakukan konfigurasi pada DNS server. Di sini pada Debian router bisa kita ketikkan, pada Debian router di sini kita bisa ketikkan sudo nano /etc/dhcp/dhcp.com, enter, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk option domain name-nya kita ganti menjadi 10.10.10.2, 10.10.10.3. Oke, kita bisa simpan dengan ctrl-x, lalu enter. Lalu sekarang kita restart dengan sistem ctl restart. Ini kita bisa restart dengan sistem ctl restart isc min dhcp min server. Enter. Lalu sekarang kita akan lakukan request IP address ulang pada Ubuntu client. Ini di sini kita buka setting, lalu disable enable, lalu kita lihat pada setting ini. Bisa dilihat bahwa di sini IP address-nya dari DNS servernya berhasil, yaitu 10.10.10.2 dan 10.10.10.3. Dan di sini kita bisa cek dengan, lalu di sini kita bisa di krara.com, karena dia langsung fungsikan DNS lokalnya, yaitu 10.10.10.2 dan lokalnya langsung memberikan jawaban. Oke, mungkin itu saja untuk bab 23. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di bab berikutnya.